Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS 2021, golongan 2, angkatan 4, kelompok 4 PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang analisis isu kontemporer pada korupsi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok kecil 1 yang beranggotakan 2 orang. Saya sendiri Vinadita Valiani, dan yang selanjutnya rekan saya yang bernama Tanti Melasari. Materi yang akan kami bahas dalam presentasi ini adalah yang pertama, praanalisis, kemudian yang kedua, menepis isu, dan yang ketiga, rekomendasi penyelesaian isu. Sebelum masuk ke inti materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu korupsi, macam-macam korupsi, teori penyebab korupsi, dan kondisi korupsi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini. Yang pertama, saya akan membahas pengertian korupsi itu sendiri. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan secara hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara maupun perekonomian negara. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang macam-macam korupsi. Yang pertama, korupsi ekstraktif. Yang kedua, korupsi manipulatif. Yang ketiga, korupsi nepotisme dan kronisme. Dan yang terakhir, korupsi subversif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori penyebab korupsi. Yang pertama, teori CDMA, yaitu korupsi terjadi karena adanya satu sistem kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Kemudian yang kedua, teori GAN, atau faktor-faktor penyebab korupsi, itu karena keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Yang ketiga, teori solidaritas sosial yang berisi tentang memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Kemudian, teori fraud triangle, yaitu 3 sistem yang berpengaruh terhadap fraud atau kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Selanjutnya, teori willingness and opportunity to corrupt, yaitu korupsi terjadi karena terdapat kesempatan atau peluang dan niat keinginan dari seseorang. Dan yang terakhir yaitu teori motivasi pelaku. Teori ini menjelaskan bahwa korupsi dapat dibedakan menjadi 5. Ini meliputi korupsi karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Dan ini adalah kondisi korupsi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini. Hasil survei Transparency International, Indonesia menunjukkan indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020 menempati peringkat 102. Transparency International memberi skor dimulai dari 0 yang berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih. Sedangkan Indonesia mendapat skor 37 metode pentahelik peringkat 102. Metode ini dari 100 berbagai pihak dalam beberapa elemen, yaitu yang pertama, government atau pemerintah, yang kedua, akademik atau dunia pendidikan, yang ketiga, business atau pengusaha, yang keempat, community atau masyarakat, dan yang terakhir yaitu media. Dan ini adalah hasil praanalisis korupsi dengan metode pentahelik. Yang pertama dari pemerintahan. Belum maksimalnya pemerintah dan penegak hukum dalam membuat kebijakan terkait pelaku korupsi sehingga membuat proses hukum kasus korupsi terkesan lama dan berlarut-larut. Kemudian poin yang kedua dari masyarakat, yaitu rendahnya tingkat pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang tidak sadar telah ikut mendukung praktik korupsi di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dari akademisi, yaitu kurangnya pendidikan terkait dengan pengetahuan dan pengajaran mengenai nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara, seperti nilai integritas, kejujuran, etika, dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya dari pengusaha, yaitu kurangnya kesadaran untuk menciptakan bisnis yang bersih dari perilaku korupsi dari para pelaku usaha sehingga marak praktik korupsi di bidang perizinan usaha untuk memperlancar usahanya.
Dan yang terakhir dari media yaitu kurang maksimalnya peran media ke materi dalam menapis memberikan isu dengan dengan metode mengenai USG. kasus USG dan itu pelaku sendiri korupsi yang sedang U-nya terjadi. adalah urgency, S-nya seriousness, dan G-nya adalah growth. Dan ini adalah hasil tapisan dengan metode USG pada korupsi. Bisa dilihat pada elemen akademisi terdapat total poin yang tinggi daripada elemen yang lain. Ini berarti pendidikan di Indonesia sangat berpengaruh dan berperan besar terhadap korupsi di negeri Indonesia ini. Menganalisis isu. Pertama, menggunakan metode fishbone. Metode ini digunakan untuk menemukan akar dari permasalahan terjadinya korupsi. Faktor pertama yaitu faktor individu. Di antaranya yaitu sifat serakah yang dimiliki oleh individu itu sendiri dan rendahnya soft skill. Kemudian faktor lingkungan, yaitu diantaranya korupsi yang masih dianggap lumrah dan berkembangnya kebiasaan korupsi. Kemudian faktor aturan, yaitu lemahnya peraturan perundangan dan kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan korupsi. Untuk faktor organisasi, penyebabnya diantaranya yaitu manajemen yang menutupi kasus korupsi dan keteladanan pemimpin organisasi itu sendiri. Kemudian selanjutnya menggunakan metode SWOT, strength atau kekuatan, di antaranya yaitu pertama, lembaga atau instansi adalah yang mengatur tentang penggunaan dana. Kedua, pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman kepada koruptor. Kemudian weakness atau kelemahan, yaitu di antaranya rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral atau peningkatan soft skill. Kedua, kurangnya koordinasi stakeholders terkait penyuluhan tentang dampak korupsi kepada masyarakat. Ketiga, pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. Opportunity atau peluang. Pertama, pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai. Kedua, kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Ketiga, mempermudah alur penggunaan dana. Kemudian, threats atau ancaman. Belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi. Kedua, besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan. Ketiga, kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana. Selanjutnya, rekomendasi penyelesaian isu. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penyebab isu korupsi yaitu kurangnya pendidikan terkait dengan pengetahuan dan pengajaran mengenai nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara seperti nilai integritas, kejujuran, etika, dan rasa tanggung jawab. Berikut adalah tabel dari alternatif pemecahan masalah. Alternatif penyelesaiannya yaitu menjadikan mata kuliah anti korupsi menjadi kurikulum nasional di perguruan tinggi dan pembaruan kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan integritas siswa. Tahapan setiap alternatifnya yaitu: pertama, pemerintah membuat kebijakan tentang mata kuliah anti korupsi dan kurikulum yang dapat meningkatkan nilai integritas anak bangsa. Kedua, masyarakat ikut serta mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, mulai dari hal terkecil dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, akademisi mengikuti akar kebijakan yang telah dibuat pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran guna menanamkan nilai-nilai luhur anak bangsa. Keempat,
Pengusaha dapat mendukung akademisi melalui bidang ekonomi. Kelima, media dapat membantu melalui menyampaikan informasi ke setiap kalangan masyarakat. Kemudian hasil yang diharapkannya yaitu terbentuknya anak bangsa dengan jiwa yang memiliki nilai-nilai luhur, berintegritas, jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terkaitnya yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media. Dan penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.